Halo Sobat Chemist, welcome back to Chemistry Education. Hai Chemist, wah gak terasa ya, kita sekarang udah ada di bulan pertama nih di tahun yang baru ini, yaitu bulan Januari. Tapi teman-teman sadar gak sih kalau biasanya bulan Januari itu kita masih identik banget sama hujan, apalagi di negara tropis kayak Indonesia ini, dimana umumnya musim hujan dimulai dari bulan Oktober hingga April. Nah, pastinya teman-teman sendiri udah gak asing dong ya dengan yang namanya hujan. Tapi kali ini kita mau ajak teman-teman untuk melihat fakta menarik yang lebih dalam mengenai hujan, terkhusus dari perspektif kimia nih. Nah, penasaran kan? Yuk langsung kita simak aja di video ini. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai hujan, apa sih kira-kira pengertian dari hujan? Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang dikenal sebagai BMKG, hujan merupakan bentuk presipitasi atau endapan dari cairan atau zat padat. Hal itu berasal dari kondensasi yang jatuh dari awan menuju permukaan bumi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa air hujan adalah salah satu jenis air yang ada di bumi. Air hujan mempunyai perbedaan dengan jenis air yang lainnya. Secara fisik, kita mungkin akan menganggap bahwa kandungan yang ada dalam air hujan sama saja dengan air yang lainnya. Namun, jika kita teliti lebih lanjut mengenai kandungannya, air hujan mempunyai beberapa perbedaan. Berikut ini beberapa perbedaan yang dikandung oleh air hujan. Yang pertama, uap air atau H2O. Apakah kalian sudah tahu bahwa air hujan mengandung 99,9% uap air atau H2O? Yap, air hujan mengandung 99,9% uap air atau dalam kimia kita sebut H2O. Kandungan ini menjadi yang paling dominan karena siklus hujan terjadi secara berulang dan pada kenyataannya air hujan terbentuk karena penguapan dari berbagai sumber air yang ada di bumi seperti sungai, danau, dan laut. Uap air tersebut akan membentuk gumpalan awan yang pada akhirnya akan menjadi air dalam bentuk hujan. Selanjutnya, air hujan biasanya mengandung asam nitrat atau HNO3. Asam nitrat adalah salah satu zat kimia yang terkandung dalam air hujan. Asam nitrat dapat membuat pH hujan menjadi asam, karena zat ini dapat berikatan dengan molekul air, sebab polusi udara atau semburan gunung berapi. Oleh karena itu, pH air hujan akan cenderung asam, yaitu menjadi pH kurang dari 5,7. Asam nitrat terbentuk dari polutan NO2. Melalui reaksi oksidasi akan berubah menjadi NO3, yang kemudian akan menjadi senyawa nitrat. Dan senyawa tersebut akan naik ke atmosfer bumi dan tercampur dengan tetesan air hujan. Bukan hanya itu saja, dalam air hujan terkandung juga zat karbon yang berupa silika atau SiO2 dan juga fly ash atau abu ringan. Silika dan fly ash ini merupakan zat debu yang mengikat molekul air hujan, yang dimana fly ash merupakan sisa hasil pembakaran batu bara dari pabrik, yang terdiri dari oksida silika, aluminium, besi dan kalsium, potasium, sodium, titanium, dan sulfur. Fly ash merupakan material yang berwarna keabu-abuan dan berbentuk butiran debu yang sangat halus. Selain asam nitrat tadi, air hujan juga mengandung asam sulfat atau H2SO4. Asam sulfat ini merupakan zat kimia yang bersifat asam, sehingga dapat menyebabkan pH air hujan menjadi asam. Asam sulfat terbentuk dari polutan yaitu SO2 yang melalui reaksi oksidasi akan berubah menjadi SO3 dan berubah menjadi senyawa sulfat. Senyawa ini yang akan naik ke atmosfer bumi dan tercampur dengan tetesan air hujan di langit.
Nah, air hujan juga mengandung garam, karena garam adalah kandungan dalam air hujan yang bersifat relatif. Sebab, hujan yang mengandung banyak zat garam biasanya hanya terjadi di daerah sekitar pantai. Dan air hujan juga biasanya mengandung zat-zat padat lainnya seperti debu dan kerikil. Nah, Cemis, ternyata hujan nggak turun gitu aja loh. Tapi ada tahapan-tahapan yang terjadi sampai hujan bisa turun ke bumi. Nah, secara umum ada 3 tahapan pembentukan hujan, diantaranya adalah evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Pada siang hari, matahari menyinari bumi cukup lama, sehingga suhu bumi meningkat yang menyebabkan segala jenis air permukaan atau air yang berada di permukaan bumi seperti air laut, sungai, danau, dan lain-lain menguap dalam wujud uap air dan akan naik ke atmosfer. Ketika suhu semakin panas, maka semakin banyak air yang menguap ke atmosfer. Proses inilah yang biasanya kita kenal sebagai evaporasi. Uap air yang sudah naik ke atmosfer selanjutnya akan mengalami pengembunan atau biasanya disebut sebagai kondensasi, sehingga uap air akan berubah menjadi partikel-partikel es yang sangat kecil. Proses pengembunan ini dipengaruhi oleh perbedaan suhu pada ketinggian awan di udara. Partikel-partikel kecil ini akan mendekati satu sama lain dan membentuk awan. Proses inilah yang biasa dikenal sebagai koalesensi. Kemudian, karena terlalu berat dan tidak mampu lagi ditopang angin, akhirnya butiran es di awan tersebut jatuh ke bumi dalam bentuk butiran air. Proses mencairnya butiran es ini yang kita kenal sebagai presipitasi. Awan yang telah terbentuk di suatu wilayah dapat tertiup angin dan terbawa sehingga menjadi turun hujan di tempat lain dari proses sebelumnya. Misal, air menguap dan terjadi pembentukan di daerah A. Namun setelah terjadinya awan, karena terbawa oleh angin, maka hujan dapat turun di daerah B. Lalu, mengapa butiran es pada awan turun dalam bentuk air hujan, bukan es? Hal ini disebabkan karena semakin mendekati daratan, suhu akan semakin menghangat dan mencairkan titik-titik es tersebut, sehingga partikel yang turun sudah dalam bentuk wujud air. Setelah kita melihat proses terjadinya hujan, ternyata hujan juga mempunyai dampak loh bagi bumi maupun bagi kesehatan kita. Dampak hujan bagi lingkungan yang pertama, air hujan dan zat-zat yang terkandung di dalamnya menjaga kelangsungan hidup ekosistem di hutan. Yang kedua, menjaga dan memasok sumber air di tanah. Yang ketiga, menyebabkan erosi tanah. Erosi adalah terangkatnya lapisan tanah atau sedimen karena tekanan yang ditimbulkan oleh gerakan air pada permukaan tanah. Tetesan air hujan yang jatuh ke bumi dapat menyebabkan rusaknya lapisan permukaan tanah dan hanyut terbawa air oleh air hujan. Yang keempat, dapat menyebabkan bencana alam. Bencana alam dapat terjadi karena curah hujan yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan banjir ataupun longsor di daerah lereng gunung. Yang kedua, bencana alam ini biasanya terjadi karena hujan lebat dan kondisi tanah yang tidak mampu menyerap air hujan dengan baik. Yang kelima, mengatur kondisi dan suhu udara untuk manusia. Yang keenam, sebagai bahan air minum makhluk hidup. Dan yang terakhir, membersihkan kulit makhluk hidup dan berbagai materi yang ada di bumi. Sedangkan dampak air hujan bagi kesehatan adalah yang pertama, jika memiliki pH alkalin tinggi, maka dapat digunakan untuk kesehatan dan kebersihan. Yang kedua, mengobati masalah pencernaan. Yang ketiga, menyehatkan kulit dan rambut. Yang keempat, anti kanker. Dan yang terakhir adalah menghilangkan stres. Selanjutnya, kita akan mengetahui dampak kandungan kimia dalam air hujan. Yang pertama, dampaknya bagi lingkungan. 1.
hujan asam yang mengandung HNO3 dan H2SO4. Hujan asam dapat berdampak bagi tumbuhan, tanah, bangunan, dan benda lain di permukaan bumi. Hujan asam juga dapat mengubah komposisi tanah dan air sehingga tidak layak bagi hewan dan tumbuhan. Selain itu, hujan asam dapat merusak kualitas batu kapur dan marmer pada bangunan, juga dapat menyebabkan besi mudah berkarat. 2. Karbon atau silika dan fly ash. Molekul-molekul karbon yang terdapat pada zat ini dapat menyebabkan pencemaran bagi lingkungan. Yang kedua, dampaknya bagi kesehatan. 1. Hujan asam dapat menyebabkan penyakit pada manusia seperti sakit paru-paru, penyakit kulit, dan sebagainya. Selanjutnya, sifat kimia hujan. Yang pertama, pH. pH air hujan dibagi menjadi beberapa sifat, yaitu yang pertama, pH lebih dari 7 atau biasa disebut pH basa. Yang selanjutnya, pH 6,1 sampai 7 biasanya cenderung netral. Kemudian ada pH 5,6 sampai 6 yaitu pH air hujan ideal. Kemudian ada pH 4,1 sampai 5,5 yang disebut hujan asam. Kemudian ada pH 3 sampai 4 adalah hujan asam tinggi, dan yang terakhir pH kurang dari 3 yaitu hujan asam ekstrim. pH air hujan yang ideal berada di sekitar 6. Sedangkan jika pH sudah lebih dari 7, maka air hujan akan bersifat basa. Dan jika pH kurang dari 5,7, maka air hujan akan bersifat asam. Yang kedua, ada kesadahan air hujan. Dibagi menjadi 2, yaitu air sadah dan air lunak. Yang pertama, air sadah. Kesadahan air dapat menunjukkan bahwa air tersebut mengandung mineral-mineral tertentu yang umumnya merupakan unsur logam berelektron valensi 2 seperti kalsium, magnesium, besi, dan mangan. Air sadah adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi. Yang kedua, air lunak. Berbeda dengan air sadah, air lunak adalah air yang memiliki kadar mineral yang rendah. Air hujan secara alamiah adalah air yang bersifat lunak karena berasal langsung dari langit, sehingga belum terkontaminasi atau tercampur oleh zat-zat lain yang terikat dengan air ketika mengalir di permukaan tanah. Selanjutnya, ada manfaat air hujan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hujan memberikan air ke atas bumi, dan air sendiri adalah salah satu kebutuhan utama makhluk hidup untuk bisa bertahan hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan air untuk minum dan melakukan fotosintesis. Maka air hujan sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, air hujan dapat menjadi persediaan air di dalam tanah dan dapat membuat tanah menghasilkan suatu ekosistem yang baik. Yang ketiga, hujan dapat membantu seseorang untuk meredakan stres karena suara, aroma, dan suhu yang membuat nyaman seseorang. Dengan demikian, juga seseorang dapat menenangkan pikiran dan fisiknya. Dan yang terakhir, hujan dapat mendinginkan suhu lingkungan dan mengurangi polusi udara. Aroma hujan dapat disebut sebagai petrikor, yaitu aroma alami yang dihasilkan ketika air hujan jatuh ke tanah yang kering. Istilah ini diciptakan dari kosakata Yunani oleh dua ilmuwan Australia, Baird dan Thomas, pada tahun 1964. Aroma ini disebabkan karena adanya bakteri Actinomycetes, di mana bakteri ini berkembang dan melepaskan spora ke tanah saat kondisi kering. Pada saat hujan turun, spora-spora yang ada akan rusak, lalu sebagian molekulnya akan lepas ke udara dan menghasilkan aroma yang khas. Aroma ini dapat menghasilkan perasaan emosional bagi orang yang menciumnya, seperti merasa senang, tenang, rileks, dan bernostalgia. Aroma yang masuk pertama kali diproses oleh bulbus olfactorius yang dimulai di dalam hidung dan mengalir di sepanjang bagian bawah otak.
Organ ini memiliki koneksi langsung ke dua area otak yang sangat terlibat dalam emosi dan memori, yakni amigdala dan hipokampus. Area otak ini berpengaruh besar pada indera penciuman dan perasaan seseorang, sehingga dapat memicu emosi dan juga ingatan. Wah, teman-teman, ternyata hujan memiliki fakta yang sangat menarik ya. Teman-teman boleh menuliskan apa yang teman-teman dapatkan di kolom komentar ini. Dan jangan lupa bagikan info ini ke teman-teman kalian. Thanks for watching and see you on next video.